Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid secara tegas mengatakan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas adalah kader palsu. Hal ini bermula saat Yakut Khalil Qomas yang merupakan kader PKB diduga menyinggung Anies Baswedan selaku bakal calon presiden. Koalisi Perubahan telah melakukan politisasi agama. Menyayangkan pernyataan-pernyataan kontraproduktif dari Menteri Agama, apalagi dilakukan oleh seorang pejabat negara dan dia menjadi pembantu presiden. Presiden secara jelas mengatakan bahwa pemilu di 2024 harus betul-betul kondusif. Dan ini tentu ketika pernyataan-pernyataan itu mengarah kepada satu pasangan, yaitu pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin, ini tentu sangat-sangat disayangkan, apalagi posisinya sebagai Menteri Agama. Agama menjadi energi untuk transformasi dan perdamaian, bukan menjadi juga alat untuk seolah-olah dia justru mendistrikkan orang lain. Ini yang penting bagi kita. Seharusnya Menteri Agama lebih fokus untuk melakukan upaya pemberdayaan. Pertama, perbaikan institusi Kementerian Agama sendiri. Kementerian Agama dipakai alat untuk hanya mengkritisi Pilpres. Itu tidak tanggung-tanggung. Yakut Khalil juga menyeret situasi pemilihan kepala daerah 2017 DKI Jakarta, yang dimana saat itu ricu akan maraknya politik identitas yang dimulai oleh pesaing Anies, yaitu Basuki Cahayapurnama. Karena itulah ada kekhawatiran karena pernyataan Yakut tersebut akan memecah belah partisan suara untuk pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Yakut Khalil Qomas disebut Wakil Ketua Umum PKB sebagai kader palsu. Pak Jazil ini kan politisi yang hebat, terhormat, ya kan? Punya jasa besar terhadap partai dan mungkin salah satu pendiri partai. Mungkin saya sangat hormat sama beliau, tapi untuk satu hal itu ya, untuk apa, mencabut omongan saya yang menyarankan kepada publik agar melihat track record calon pemimpin, agar jangan hanya terpesona dengan janji-janji, dengan mulut manis. Mencabut itu sangat mau. Publik harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang rasional, bukan hanya tampilan fisik. Ya, yang kedua, harus dicek track record pemimpin ini urusan bangsa dan negara. Kalau karena itu kemudian didisiplinkan, ya silahkan, saya tidak akan mencabut itu. Ya, ini untuk bangsa dan negara. Saya tanya, boleh nggak politisasi agama? Enggak kan? Ya jangan. Agama itu harus menjiwai setiap perilaku kehidupan kita, termasuk dalam berpolitik. Tetapi jangan gunakan agama untuk berpolitik. Akan tetapi, Jazilul membantah kekhawatiran tersebut lantaran ia menilai kader PKB dapat memahami situasi yang terjadi. Sudah konstituen, PKB bisa membedakan mana kader loyal, mana emas, mana kader palsu, mana yang sesuai dengan visi partai dan taat pada seluruh perintah partai. Keberanian Jazilul menyatakan bahwa Yakut adalah kader palsu karena pihak PKB sudah mendeklarasikan pasangan Amin. Namun, pernyataan Yakut beberapa waktu lalu seolah membelot dari perintah PKB. PKB sudah mendeklarasikan pasangan Amin dan semua pengurus konstituen, partisipan PKB semua harus mendukung Amin. Dari situlah bukti ketaatan pada organisasi. Yang tidak setuju dengan itu berarti menyimpang dari keputusan organisasi. Gampang itu, dan publik akan tahu siapa kader-kader PKB yang menyimpang dari keputusan organisasi dan partai akan menerima disiplin organisasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisiplinan. Jadi, dan publik tentu juga akan memberikan penilaian juga. Menurut saya itu yang lebih penting. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengingatkan semua pihak agar tidak menjadikan agama sebagai alat untuk berpolitik. Hal itu seperti yang terjadi kepada Pilgub DKI Jakarta 2017, di mana saat itu Basuki Cahayapurnama memulai dengan isu agama. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Nggak bisa pilih nih. Karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak
dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok, nggak suka sama Ahok, tapi programnya gue kalau terima, gue nggak enak dong sama dia utang budi. Jangan, kalau bapak ibu punya perasaan nggak enak nanti mati pelan-pelan udah stroke. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Itu hak bapak ibu. Yakut mengatakan agama jangan dijadikan sebagai alat untuk merebut kekuasaan. Jangan jadikan agama sebagai alat politik. Apalagi saat ini sudah masuk pada tahun politik, karena pada tahun depan akan terlaksana pemilu serentak. Saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat Thariqah Al-Tijani ini, agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Jangan asal dikasih sembako, harus dicek betul. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Ia mengatakan pemilihan umum hanya sebuah mekanisme untuk menentukan atau mencari siapa yang memimpin bangsa. Oleh karena itu, ia berharap sebagai umat beragama, maka seluruh warga harus menjaga suasana kondusif dengan menjadi agen dan aktor yang menjaga kedamaian pelaksanaan pemilu tahun depan. Tidak boleh semua ini menjadi bagian yang salah, saling memusuhi, saling menghina satu dengan yang lain. Itu tidak boleh. Umat beragama seharusnya menyadari bahwa pemilu tahun politik hanya sebuah mekanisme untuk menentukan siapa yang memimpin negara ini. Berbeda dengan Gus Kausar atau yang mempunyai nama Abdurrahman Al-Kausar, ia mengatakan bahwa santri tidak boleh memecah belah. Ia juga mengatakan bahwa Caimin adalah kader unggul dari Nahdlatul Ulama. Maka itu, siapapun yang maju menjadi cawapres harus didukung. Saya harus meyakini betul bahwa siapapun yang hari ini berkontestasi itu semuanya adalah kader terbaik bangsa ini. Jangan ada kemudian di antara kita, siapapun yang kita dukung, kemudian kita ini mencoba mendukungnya dengan melemahkan, mencemooh yang lain. Apapun, Mas Anies lah, Mas Ganjar lah, Bapak Prabowo lah, adalah hasil filtrasi daripada 280 warga Indonesia. Kenapa kita menitipkannya, kita tekanannya lebih kepada Mas Anies? Karena Mas Anies mengambil salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh kami, oleh Nahdlatul Ulama, ya ini Mas Muhaimin. Bagaimana benar-benar Mas Anies mau memosisikan, mengfungsikan Gus Muhaimin kalau memang tidak jadi oleh